Tapi Bang Jam di situ waktu itu sadar ya bahwa yang dilihat sama Bang Jam ini bukan orang. Sadar ya. Sadar. Dan itu kan saya langsung baca doa gitu kan dalam hati gitu kan. Nah dari cerita si Bang Kamal ini, dia ngelihat sesosok rupanya sih kayak kakek-kakek gitu kan, gitu. Rupanya kakek-kakek gitu kan. Dan mungkin itu kayak apa ya, semacam jenglot kali ya, jenglot apa jenglot ya? Jenglot ya. Dengan rambutnya itu nggak ada pinggirannya rambutnya, tengahnya botak, bertaring juga gitu. Set gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rijal, dan seperti biasa di channel gua ini akan berbagi cerita-cerita mistis, yang dimana setiap orang pasti memiliki cerita-cerita mistis yang berbeda. Dan pada malam hari ini gua kedatangan narasumber, yang dimana dia ini salah satu alumni di Universitas Pakuan di daerah Kota Bogor, yaitu Bang Ruby Cahyana, dan biasa dipanggil sehari-hari yaitu Bang Jam. Untuk mempersingkat waktu, gue langsung ke narasumber. Bang Jam, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bang Eki gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini saya dengar informasi bahwa Bang Jam ini pernah ngalami nih hal-hal aneh di saat Bang Jam sedang mendaki ke Gunung Ciremai. Iya, bener. Bisa Bang berbagi cerita secara detail ke teman-teman nih? Bisa. Oke. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sama Bang Eki. Sama-sama. Yang udah ngundang saya jadi narasumber ya. Gitu. Kita berbagi cerita-cerita aja gitu kan. Buat teman-teman yang di luar sana. Gitu. Langsung aja mungkin ya. Oke. Ke cerita saya. Waktu itu tanggal 12 Maret 2021 gitu. Sebenarnya rencana saya dan teman-teman itu di bulan Februari gitu. Berhubung ada perubahan waktu ya, diundurlah rencana kita itu buat ngedaki ke Gunung Ciremai. Jadilah berangkat itu bulan Maret gitu kan. Bulan Maret kita berangkat bareng teman-teman itu ada 16 orang. Berangkatlah kita jam 10-an, antara jam 10 jam 11. Kita kan berangkat langsung kita ngedaki itu via Palutungan. Oh, jalur Palutungan gitu kan. Nah, sampai ke base camp itu kita jam 4 subuh. Pagi banget berarti Bang ya? Pagi banget itu. Udah mah di sana udah dingin banget. Iya betul. Namanya di ketinggian ya. Iya. Gitu. Nah, jam 4 subuh itu ya kita break lah sejenak di base camp kan, sambil nunggu pagi juga kan, kita nunggu loket dibuka itu. Nah, loket dibuka itu sekitar jam 7-an, tapi belum bisa pendaftaran itu kan. Nah, udah tuh baru sekitar jam 10-an, jam 10 pagi tuh, sekitar jam 10 pagi baru kita bisa ngedaftar ke loket, persyaratan administrasi gitu kan. Itu sempat dramatis juga ya, itu nunggu buat daftar ke loket itu kan. Iya betul. Harapan kita kan sama teman-teman itu kan bisa ngedaki pagi gitu kan. Iya. Ternyata karena keadaan waktu itu jadi terhambatlah waktu kita gitu kan. Gitu. Terhambat kan. Sampai kita bisa start itu di jam 11. Jam 11 siang? Jam 11 siang. Tuh, kesal juga sih. Dengan harapan berangkat pagi gitu Dengan ya? harapan berangkat pagi kan, udah mah
nyampe sono kita udah jam 4 subuh. Gitu ya, akhirnya kita start itu jam 11 siang ya. Jam 11 siang itu kita start langsung lah gitu ya di perjalanan gitu kan gitu kita. Di situ kita dengan jumlah 16 orang itu dibagi 2 kelompok gitu. Nah, dibagi 2 kelompok gitu kan. Dan ya udahlah kita berangkat gitu kan. Kita dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan jaraknya itu jauh juga itu. Berarti selama perjalanan itu ada 2 kelompok ya? Ada 2 kelompok. Memang ya. sengaja dibagi? Sengaja dibagi, itu aturan administrasinya. Oh gitu. Seperti itu. Ya udah terbagi 2 kelompok. Tapi tetap itu pas setarma kita bareng-bareng. Gitu. Gitu, dibagi 2 kelompok. Ya udah akhirnya kita dengan lanjut perjalanan kita itu dari pos 1 ke pos 2 itu. Nah, karena di pos 1 itu lumayan jauh itu loh ke pos 2, ya udah kita break ya biasalah kita. Nah, habis itu kita lanjut ke pos 3. Nah, tuh lancar-lancar aja tuh dari pos 2 ke pos 3 tuh. Dari pos 3 ke pos 4 itu tuh lumayan kerasa lelahnya gitu kan. Iya, udah bener-bener ngerasa lelah di situ ya. Karena memang dari jarak dari pos ke pos itu cukup jauh ya. Jauh itu. Dari akhirnya kan kita diskusi lah bareng teman-teman karena emang kondisinya udah lelah, apalagi ada beberapa teman yang emang lelahnya emang kerasa banget gitu. Sampai kita diskusi gimana nih gitu. Kita apa mau ngecamp di sini aja apa gimana gitu kan. Ya udahlah. Nah, dari pos 3 itu sampai ke pos 4 itu kita break lagi gitu kan. Makan siang tuh kan. Iya tuh, memang udah waktunya makan siang ya. Memang udah waktunya makan siang gitu. Nah, udah dari situ kita lumayan karena disambut hujan juga gitu. Oh, berarti selama perjalanan hujan? Hujan, selama perjalanan hujan juga kan gitu. Makanya itu yang bikin lama itu ya hujan gitu. Iya. Karena nggak sebebas di ini ya perjalanan yang katakanlah dari pos 1, pos 2 gitu. Nah, dan pos 3. Nah, sampai kita di pos 4. Nah, akhirnya kita diskusi lagi buat karena ngelihat ada beberapa teman yang memang kondisinya udah lelah banget gitu kan. Karena kemungkinan kita bisa lanjut enggaknya kan. Ya buat mutusin apa kita mau ngecamp di pos 4 aja kan. Memang kondisinya benar-benar lelah. Udah, tapi ngelihat di pos 4 itu tempatnya agak sempit gitu. Tempatnya agak sempit. Gimana ini ya? Gitu. Yaudah, akhirnya kita lanjut. Nah, terjadilah dramatis tuh dari pos 3 ke pos 4 itu kan. Dari pos 3 ke pos 4 itu itu lumayan dramatis juga kan. Karena emang itu tadi beberapa teman yang kelelahan gitu kan. Tuh. Mau mendekati ke pos 4 itu gitu kan, itu emang apa sih, jalurnya, treknya itu emang vertikal banget gitu kan, kayak tebing gitu. Itu sampai itu ada yang apa istilahnya ongkek gitu ya. Gitu. Ada yang muntah gitu ada katanya. yang temen ongkek. Nah, posisi saya karena emang posisi saya mah paling depan di barisan kedua itu kan, ada tuh bareng salah satu teman itu kan ada gitu. Jadi posisi saya mau udah di atas di
pas jalur trek itu kan, gitu. Teman yang masih di bawah akhirnya ngituin temen yang lagi kelelahan banget ya. Akhirnya kita harus nunggu dulu kan. Gitu. Nah, harus nunggu dulu karena memang udah benar-benar lelah banget gitu kan. Jadi posisi Bang Jam ini adanya di kelompok pertama ya? Kelompok pertama. Oh. Gitu. Jadi yang memang merasa kelelahan ini yang berada di kelompok kedua. Iya, betul. Itu. Ya udahlah. Mau nggak mau kan, kita harus tetap lanjutlah jalan kan. Ya pelan-pelan gitu kan. Gitu. Pelan-pelan. Nah, sampailah kita ke pos 5 gitu. Di pos 5 ini, nah kita biasa berhenti sejenak gitu. Istirahat. Baiklah sambil nunggu teman-teman gitu kan yang masih di belakang. Iya, gitu, yang ada di bawah. Gitu. Karena teman-teman yang di belakang ini itu teman-teman yang kondisinya kurang baik gitu. Itu. Kondisinya kurang baik. Akhirnya kita ya saling tunggu aja gitu kan, gitu. Sampai di pos 5 kita break, ya udah gitu. Itu mau menjelang maghrib. Oh, berarti di pos 5 itu menjelang maghrib ya? Iya. Berarti udah mulai gelap berarti ya? Udah mulai setengah 6-an lah. Oh, setengah 6-an ya? Setengah 6-an gitu kan. Gitu. Karena mengingat waktu juga kan, karena mengingat waktu dari pos 5 itu emang kita setengah 6, jadi mengingat waktu emang udah mau menjelang maghrib. Ya akhirnya ya kita lanjut lagi jalan gitu kan. Nah di situ tuh yang mantepnya tuh di pas tanjakan Asoy-nya itu. Asoy kan. Gitu. Sampai disambut lagi sama gerimis. Berarti tanjakan Asoy itu sebelum pos 5 atau memang sesudah pos 5? Di pos 5. Di pas pos 5-nya? Pos 5 iya. Oh jadi itu arah ke pos 6. Oh gitu. Ada tanjakan Asoy. Tanjakan Asoy. Memang terjal banget. Terjal banget, vertikal itu kan. Emang kalau Cermai itu kan emang treknya itu jalurnya itu vertikal gitu. Karena memang salah satu gunung yang tertinggi yang ada di daerah Jawa ini ya, Jawa Barat. Betul. Gitu. Ya udah, akhirnya kita lanjut lagi lah dari pos 5 itu kita lanjut jalan di pas tanjakan Asoy itu. Udah itu kita disambut lagi sama gerimis. Udah akhirnya berhenti dulu dan emang kita sambil nunggu teman-teman juga yang ada di belakang. Toh gerimis juga gitu kan. Akhirnya kita pakai mantel. Ya, pada pakai mantel gitu kan. Pada pakai mantel udah tuh kan. Sambil nunggu azan maghrib itu kan. Makanya kita berhenti dulu. Nah, habis selesai azan maghrib gitu kan. Emang itu waktunya maghrib gitu kan. Ya udah akhirnya kita lanjut. Nah disitulah itu terjadi kejanggalan yang memang keadaannya itu emang luar biasa itu. Berarti mulai ngerasain hal-hal aneh ini itu mulai berawal dari pos 5 ya? Iya, dari pos 5 mau ke pos 6 gitu kan. Tapi memang cukup mengkhawatirkan ya di saat tim ini kan banyak nih, berjumlah 16 orang. Iya. Dan posisinya kan dibagi 2 tim. Yang bikin mengkhawatirkan itu karena memang posisi pada waktu itu kan hujan ya. Iya. Itu ya mungkin itulah salah satu penyebab dari teman-teman ini yang sampai ngerasa kelelahan atau mungkin ya ngalamin kendala-kendala seperti itu. Iya makanya mencekam gitu kan. Iya betul. Iya. Kondisinya itu kan udah mau kondisi teman-teman, ada beberapa teman yang kondisinya kurang baik juga, keadaan yang mencekam gitu kan. Sampai terjadi kejanggalan itu kan di pertengahan jalur pos 5 mau ke pos 6 gitu. Dan posisinya udah gelap banget juga kan. Iya. Emang kira-kira jam berapa itu? Kira-kira itu jam 7 kurang.
Jam 7 kurang. Ya, Berarti masih, emang udah, masih maghrib sih, masih maghrib. tapi udah suasana udah gelap ya? Udah gelap banget kan, namanya di hutan. Iya betul. Gitu kan. Sampai mungkin itu udah nyampe ke jam 7 juga gitu kan. Tuh. Akhirnya kita terhambat juga perjalanan kan. Gitu. Nah, disitulah terjadinya kejanggalan-kejanggalan yang dirasain sama teman-teman gitu kan. Gitu. Makanya kan karena saya di posisinya di depan ya gitu. Jadi karena jalurnya emang ya namanya jalur pendakian itu emang kayak jalan setapak gitu kan. Iya betul, satu jalur lah ya. Gitu. Dengan kita ada 16 orang, jadi otomatis kan dengan jalur setapak itu kan lumayan manjang gitu kan. Betul. Gitu kan. Karena saya posisi paling depan gitu kan. Nah, yang pertama itu kerasanya itu yang paling belakang gitu kan. Saya juga ngerasain sebenarnya, tapi sampai selesai dari pendakian turunlah gitu. Udah turun tuh saya nggak cerita apa-apa sama teman-teman gitu. Sampai sekarang malah gitu kan. Gitu mungkin saya cerita ke satu orang atau 2 orang ada gitu kan. Nah, makanya yang ternyata terjadinya kejanggalan itu kan nggak saya yang ngerasain gitu. Ternyata ada, saya nggak apa-apa ya sebutin namanya. Nggak apa-apa. Nggak Atau apa-apa enggak ya. nama inisial juga nggak apa-apa. Iya, ada tuh kan ya, karena saya posisinya paling depan. Nah yang paling belakang itu Bang Kamal. Bang Kamal sama Bang Buluk gitu kan. Yang saya sebelumnya itu pas kita waktu berhenti gitu kan gitu. Kenapa berhentinya gitu, ada salah satu teman gitu yang ongkek juga kan gitu, dari ongkek juga kan. Mungkin ya karena emang penyebabnya dia yang pertama ya pasti dia lelah gitu kan. Iya. Karena kalau seingat saya itu di pos yang kita makan siang itu di pos 3 ya, yang waktu makan siang itu kan. Iya, yang sempat istirahat itu ya. Iya, yang sempat istirahat gitu. Ada salah satu teman juga gitu, kita makan-makan, saya udah ngingetin makan lu gitu kan, nanti mah takut kelelahan gitu. Karena pengalaman saya sebelumnya pernah juga gitu kan, waktu ngedaki ke Gunung Gede juga, saya juga pernah karena nggak makan gitu. Karena nggak makan gitu. Makanya saya ingetin tuh, tapi dia nggak makan sih, cuman orang udah habis gitu kan. Akhirnya di situlah tuh, di pos 5 ke pos 6 itu terjadi kejanggalannya. Saya pribadi gitu, karena saya itu tadi saya nggak cerita sama teman-teman juga gitu kan, karena saya kan suka dengar-dengar juga katanya kalau ngelihat sesuatu di gunung itu nggak boleh diceritain sampai kita turun gitu kan. Ya udah, akhirnya saya diam aja lah gitu. Toh kalau saya cerita juga sama teman, takut teman nggak percaya juga gitu kan. Ternyata di momen itu gitu nggak saya aja yang ngerasain gitu, nggak saya aja ngerasain. Ternyata di posisi paling belakang itu kan ada Bang Kamal. Nah dia juga ternyata ngerasain gitu kan, ngeliat gitu kan, Bang Kamal sama Bang Buluk ngeliat. Makanya kan sampai 2 teman itulah, yang pertama itu teman yang satu ini kesurupan ya gitu kan, sampai kan dipukul-pukul gitu dan nggak sadar banget kondisinya. Itu kalau boleh tahu, di saat terjadi
kesurupan nih. Itu jam berapa perkiraan? Itu ya maghrib lah. Maghrib. Oh, berarti tadi setelah maghrib ya? Setengah tujuan gitu. Setengah tujuan ya. Dan udah gelap banget kan itu. Gitu. Sampai satu teman kesurupan sampai kan dipukul-pukul gitulah gitu, bukan dipukul keroyok gitu, karena nggak sadar gitu temen teh gitu. Nah, ada satu teman lagi yang ongkek, nah itu yang dibilang tadi dia tuh nggak makan gitu. Gitu kan. Dan itu posisinya barengan? Posisinya barengan gitu kan, gitu, posisinya kita barengan gitu. Walaupun dibagi dua kelompok, tetap kita pas waktu sekitar kita barengan. Oh gitu. Gitu. Barengan. Ya udah tuh, akhirnya disitulah itu emang situasinya mencekam ya. Saya dalam hati tuh ada apa ya kan? Karena saya posisi paling depan tuh, saya lebih fokus ke arah kanan. Gitu kan, sebelah kanan aja tuh ya, yang pohon-pohon besar gitu kan, gitu. Dan posisinya gelap banget. Kata saya itu apa gitu ya, gitu. Rupanya sih kayak sosok perempuan. Yang masuk ke raganya? Enggak, itu ya yang saya lihat. Oh, yang di atas? Ya, yang di atas. Karena saya posisi paling depan. Gitu. Sosok perempuan? Iya, rupanya itu sosok perempuan. Sedang apa? Kayak ngeliatin gitu, kayak ngeliatin. Lihat mukanya? Rambutnya sih nutupin, ketutupan sama rambutnya. Oh iya, karena memang kan satu udah setelah maghrib ya. Iya. Jadi posisi kan gelap. Iya. Tapi itu tetap masih kelihatan ya? Masih kelihatan gitu. Karena kan dia kayak pakai jubah putih gitu, kayak pakai daster putih gitu. Rambutnya itu ke depan gitu kan. Apa yang Bang Jam pikirin di saat ngelihat si sosok itu? Penasaran sih. Penasaran? Makanya saya agak maju satu langkah ke depan itu, gitu. Dan itu di situ saya nggak bilang sama teman-teman, gitu. Karena rasa penasaran saya besar. Akhirnya ya saya tetap saya ngeliatin gitu. Saya sampai karena ada posisi tanah yang agak atas ya, saya naik ke posisi tanah yang atas itu, gitu. Saya cari gitu kan, gitu. Karena pas waktu kita berhenti di jalur situ kan, itu sambil ngeliatin, saya sambil kayak berjalan gitu. Nah. Tapi Bang Jam di situ waktu itu sadar ya bahwa yang dilihat sama Bang Jam ini bukan orang. Bukan. Sadar ya? Sadar gitu. Dan itu kan saya langsung baca doa gitu kan, dalam hati gitu kan. Itu gaya berjalannya seperti apa? Gimana? Kayak nggak jalan sih. Kayak ngegeser aja gitu. Kayak ngegeser aja ya. Gitu. Nah, mungkin itu yang bikin Bang Jam ini yakin nih bahwa dia itu bukan orang gitu ya. Iya, bukan orang gitu. Nah, makanya kan, ternyata kan yang ngerasain hal itu kan bukan saya aja. Begitupun ada tuh kan Bang Kamal kan, yang posisinya paling belakang, Bang Muluk gitu. Itu saya dengar ceritanya juga pas setelah kita turun gitu. Makanya kan keadaan waktu itu kan yang oleng lah ya, yang ongkek gitu kan, ada 2 gitu kan. Sebenarnya mah ada 3 sih gitu. Nah, salah satu di antara kita ini 15 itu cowok, nah 1 orang cewek. Oh, jadi gitu. Dari jumlah 16 orang, Iya. 1 perempuan. Iya, 1 perempuan. Satu-satunya itu. Satu-satunya perempuan. Nah, kalau cerita si Bang Kamal ini sih, ya waktu itu kan emang ngurusin yang kesurupan juga kan. Nah, waktu itu ada yang kesurupan. Nah, Bang Kamal ini langsung berpikiran yang ada rasa penasaran juga
di saat sedang melihat temannya kesurupan. kesurupan. Mungkin ada sesosok nih gitu. Akhirnya Bang Kamal lirik sana sini kan. Emang kebetulan kan kalau Bang Kamal itu kan pakai headlamp ya. Oh iya. Ya, pakai headlamp ya. Mungkin dengan rasa penasarannya tuh Bang Kamal tuh kayak nyari-nyari gitu. Nah, dari cerita si Bang Kamal ini, dia ngelihat sesosok, rupanya sih kayak kakek-kakek gitu kan, gitu. Rupanya kakek-kakek gitu kan. Dan mungkin itu kayak apa ya, semacam jenglot kali ya, jenglot apa jenglot ya? Jenglot ya. Rupanya kakek-kakek itu, gitu. Dengan rambutnya itu nggak ada pinggirannya rambutnya, tengahnya botak, bertaring juga gitu. Set, gila. Jadi posisi rambut cuman di samping, tengahnya botak terus bertaring gitu. Taring Dengan wajah yang menyerupai kayak kakek-kakek gitu kan. Dan itu yang lihat Bang Kamal. Sama siapa Bang Kamal pada waktu itu? Bang Buluk itu, karena posisinya paling belakang gitu. Jadi berdua itu ngelihat si sosok itu. Ngeliat katanya, sampai kayak papasan gitu kan, dicari karena Bang Kamal ini pakai headlamp, akhirnya kan kesorot sama cahaya lampu itu. Oh kan. iya betul. Jadi papasan banget. Dan posisinya itu, sosok itu posisinya itu lagi nempel di pohon gede itu. Nempel? Iya nah, lagi kayak cicak aja gitu, nempel di tembok gitu. Kayak itu nempel di pohon gede gitu. Set. Gitu. Serem ya? Serem banget sih emang. Jadi posisi si makhluk ini yang dilihat sama Bang Kamal nih, itu kan bertaring ya? Iya. Dan sedang kayak seperti orang manjat gitu kan? Iya. Dan itu ngelihat sama Bang Kamal. Jadi posisinya kan Bang Kamal nih melihat dia nih. Iya. Nah, dan Bang Kamal sendiri tadi bilang bahwa dia tuh bertaring. Iya. Berarti saling tatapan muka dong? Iya, betul. Itu. Set. Itu kan kalau kejadian yang saya alamin kan, kalau saya mah agak jauhan. Kalau Bang Kamal mah papasan pisan itu. Tapi di waktu yang bersamaan itu ngalamin hal yang sama janggal ya. Iya, janggal. Kalau kayak Bang Jam tadi bilang kan, Bang Jam ngelihat si sosok perempuan nih. Iya. Yang memang nggak kelihatan mukanya, cuma kelihatan rambutnya, dan yang sedang berjalan. Iya. Dan waktu yang sama Bang Kamal melihat sosok jenglot. Gitu. Apalagi kan sebelumnya itu kan di pas kita waktu berhenti itu ya. Nah, sebelumnya itu ada salah satu pendaki yang muncul dari atas gitu kan. Ini sebelum kejadian? Sesudah? Kalau saya pribadi itu sebelum melihat si sosok perempuan itu kan? Iya, sebelum melihat sosok perempuan. Tapi kalau Bang Kamal nggak tahu. Gitu. Kalau yang terjadi sama saya itu setelah adanya si pendaki. Gitu. Ada salah satu pendaki yang muncul dari atas, gitu kan? Ya. Karena saya posisinya paling depan, ya sempatlah berkomunikasi kan. Nanya sama si abang itu kan, cowok kan yang turun dari atas. Sempet curiga juga kan, ya bukan saya aja, teman-teman yang lain juga sama gitu. Kalau dipikir-pikir kan udah gelap gitu kan, kondisinya habis maghrib waktu itu kan. Ada salah satu pendaki yang muncul dari atas gitu. Dia bawa senter gitu, tapi senternya itu agak redup gitu. Kalau dipikir pakai logika kan, ya berani amat gitu ini orang ya. Udah posisinya habis maghrib gitu kan, gelap juga gitu, sendiri gitu kan. Posisi pas waktu itu saya tanya gitu kan sama teman-teman gitu kan, Bang dari mana? Dari pos 6 katanya kan, mau kemana gitu.
mau ke pos 5 katanya. Lah emang habis ngapain dari pos 6? Habis nyari tempat katanya kan gitu. Ini mau kemana? Mau jemput teman katanya ke pos 5. Sedangkan kan, nah sebelumnya kan saya nanya juga, Bang pos 6 udah deket belum gitu. Gitu. Bilangnya udah katanya, kata dia. Oh pokoknya mah patokannya pohon besar katanya kan. Nah, tapi pas waktu itu waktu kita ngelanjutin perjalanan itu nggak, kok kayak jarak tuh kayak makin jauh, dan emang lumayan jauh dari pos 5 ke pos 6 itu. Kita nyari patokannya pohon besar itu tapi nggak ada gitu. Itu. Jadi si pendaki ini kan dibilang tadi patokannya ada Pohon besar. pohon besar. Iya. Tapi sesampai ke pos 6, pohon besar itu memang nggak ada. Nggak ada gitu. Kita nyari patokan itu gitu, pohon besar kan. Nah, dari situlah timbulkan pertanyaan, curiga gitu kan. Kalau dipikir pakai logika kan berani amat gitu. Kalau menurut kita sih gitu kan. Kalau saya pribadi rasanya nggak berani dah. Kalau posisinya udah gelap gitu sendiri gitu kan. Nah jadi begini, si pendaki nih yang dilihat sama Bang Injam, kan dia tadi bilang mau ke pos 5 dengan tujuan dia ingin menjemput teman-temannya ya. Nah di situ di pos 5, di saat Bang Jam berada di pos 5, Iya. melihat temennya itu Enggak gak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Itu makanya kan timbul pertanyaan kan. Betul. Bertanya-tanya gitu. Pikirnya kan pakai logika itu, ya berani amat gitu kan, udah pakai senter redup gitu kan. Tapi memang iya juga ya, ketika dia bilang ngejemput temannya nih yang berada di pos 5, sedangkan Bang Jam sendiri ngelewatin kan. Kalau memang seharusnya ada kan kelihatan. Iya. Karena kan dia datang lebih awal. Iya. Dan pada waktu itu memang di pos 5 nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Gitu. Oh jadi itu yang bikin Bang Jam ini ngerasa ini janggal nih. Iya. Aneh nih sama pendaki ini gitu. Dengan membawa senter yang lemah, dengan beralasan yang memang tidak masuk logika. Iya. Oh seperti itu. Ya udah tuh, habis dari setelah kejadian itu tuh yang munculnya salah satu pendaki dari atas itu kan, terjadi hal-hal aneh gitu ya. Itu yang dialamin sama saya kan. Termasuk Bang Kamal sama Bang Buluk juga kan. Gitu kan. Lumayan cukup lama kita di pertengahan jalur pos 5 ke pos 6 itu gitu. Selama ngalamin kejadian itu. Selama ngalamin kejadian itu kan, karena memang kondisi beberapa teman kan yang kurang baik, ya akhirnya kita menunggulah gitu sampai teman-teman ini kuat bisa jalan gitu kan, walaupun sebenarnya kondisinya nggak kuat gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita kan harus maksain gitu. Dan lumayan masih jauh juga kan itu, mau sampai ke pos 6. Lalu pada waktu itu yang tadi dibilang sama Bang Jam ini kan ada yang kesurupan. Iya. Nah itu gimana? Nah itu puncaknya itu kita udah sampai ke pos 6. Itu puncak-puncaknya itu. Dan si temen itu emang kondisinya prihatin gitu, sampai kita juga kan sama bareng teman-teman nanganin lah. Entah itu sebenarnya emang karena kelelahan aja gitu kan, lelah banget gitu kan teman itu kan, entah emang itu betul dia apa kesurupan gitu kan. Tapi emang aneh gitu teman itu gitu. Sampai kita pijit-pijit gitu kan gitu. Nah kita udah sampai ya ke pos 6. Ke pos 6 ya. Iya. Gitu kan.
Kita udah sampai ke pos 6. Kita bagi-bagi tugas lah. Itu ada yang nanganin yang kesurupan itu. Separuhnya ada yang ngedirin tenda gitu kan. Kalau termasuk saya ikut nanganin teman yang kesurupan ini. Ya saya pijit-pijitin aja, dan emang itu benar-benar kondisinya, wah, saya sampai berpikir, wah ini kayaknya mati, emang nih mati, nih orang nih mati kayak. Berarti karena memang sangat memperhatikan. Ya, dan ada teman-teman, ada tuh teman pendaki dari luar, tapi kayaknya itu petugas deh, gitu, petugas. Dan posisinya di pos 6 itu emang rame gitu kan. Nah, rame. Nah, pas kita nemu pos 6 ini seneng banget gitu kan. Oh, mungkin ngerasa nyaman ya. Ngerasa nyaman gitu kan. kan. Wah, itu tuh karena ada cahaya gitu kan, iya, ke bawah betul. itu. Wah, pos 6 nih. Udah seneng ngeliat, oh rame juga di pos 6 tuh. Tapi disitulah puncak-puncaknya yang dirasain teman-teman semuanya. Lalu yang kesurupan itu kan, sampai kita tanganin gitu kan, bareng-bareng kita pijit-pijit. Nah, ada yang aneh lagi. Nah, si temen cewek ini yang satu. Nah, yang satu-satunya cewek ya. Satu-satunya cewek. Gitu. Itu pas posisinya di samping saya, samping sebelah kanan saya. Saya lagi mijit-mijitin teman yang lagi kesurupan itu. Gitu. Sampai dia spontan ada yang dorong dari belakang, ada yang ngejorogin kan, gitu kan, sampai dia teriak, siapa sih itu yang ngejorogin katanya, gitu, yang ngedorong siapa sih itu, spontan itu, dia ke depan gitu kan, jatuh gitu kan, gitu. Tapi memang pada waktu itu di belakang dia ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Dan dia posisinya lagi berdiri. Oh, jadi tidak sedang berdiri. Iya. Jadi memang kayak ada yang ngedorong gitu. Iya, ada yang ngedorong. Dan itu sangat berasa banget sama dia. Iya, kerasa spontan kan, dia sampai teriak, siapa sih itu yang ngejorogin katanya. Ya sambil nada bercanda ya saya ya. Itu biar enggak terlalu mencekam banget kan. Menetralisir keadaan aja. Iya, betul. Itu dengan nada bercanda saya, pede amat sih, siapa juga yang mau ngedorong lu gitu. Iya. Gitu, tapi tetap kita fokus sama teman yang satu ini yang kondisinya emang benar-benar kurang baik gitu kan. Sampai ada salah satu teman pendaki, entah itu kayaknya petugas gitu kan, nyamperin, dia bawa roti gitu, bawa kue dia kan, gitu. Ikut nanganin teman yang kesurupan ini karena benar-benar kondisinya nggak sadar banget gitu, disuruh minum nggak bisa, sampai kita ngasih minum dia pakai sendok tetap nggak bisa ini. Nah, dan di sini saya pengen mengulas sedikit. Di saat tadi Bang Jam bercerita awal dia kerasukan itu kan berada di pos 5 lewat menuju pos 6 kan. Tapi kan waktu itu belum nyampe ke pos 6. Belum nyampe. Dan di situ kan posisi udah mulai kerasukan kan. Iya, udah. Nah, bisa nyampe ke pos 6 itu dengan cara seperti apa? Jadi posisinya masih kesurupan atau memang masih tetap digotong nih, atau enggak dia udah sadar gitu? Agak membaik. Oh, jadi posisinya udah sadar nih. Iya. Di awal kesurupan udah sadar. Iya. Bisa manjat ke atas. Iya. Dan di situ benar-benar lemah banget di situ ya. Iya, lemah. Makanya kan puncaknya yaitu di pos 6. Ya, kita nanganin teman yang satu itu. Itu sampai dia kayak boro-boro buat nelen makanan. Nelen minum aja 1 sendok nggak bisa. Gitu. Makanya wah udahlah, ini kayaknya pikiran yang jelek-jelek itu kayaknya ini emang mati nih anak, mati nih anak. Nah, akhirnya kan tenda udah siap gitu kan. Karena kita bagi-bagi tugas, separuhnya ada yang diriin tenda. Dan tendanya udah siap, sampai si teman yang satu ini yang kesurupan itu ya kita gotong bareng-bareng. Nah, gitu.
karena udah mah dia ya emang apa sih postur badannya agak subur gitu kan. Gotong bareng-bareng gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih, sesampai di pos 6 itu kira-kira jam berapa? Sampai di pos 6 itu sampai antara jam 9-an mungkin ya. Jam 9 malam ya? Iya. Padahal di posisi itu kan rame ya. Di pos 6 itu kan udah katakanlah banyak temennya nih. Pendaki yang lain nih contoh gitu kan. Iya. Tapi di situ tetap masih ada yang ngalamin kejadian-kejadian yang memang di luar logika ya. Kayak contoh temennya Bang Jam tadi bilang yang cewek nih. Iya. Yang tiba-tiba jatuh karena memang dia ngerasa ada yang ngedorong dari belakang ya. Iya. Dan itu masih ada hal janggal itu kan. Berarti di pos 6 itulah Bang Jam sama teman-teman membuka tenda. Ya akhirnya kita mutusin buat ngecamp di pos 6 gitu. Di pos 6. Gitu. Sambil beristirahat lah. Beristirahat, kita masak, nyiapin buat makan malam gitu kan. Gitu. Setelah kita makan-makan lah ya gitu kan, makan malam. Kita ya ngobrol-ngobrol lah, diskusi lah gitu kan, buat mempertimbangkan mau lanjut apa enggak sampai puncak gitu kan. Sebenarnya kan ada opsi juga gitu, silahkan yang mau ke puncak ya, dengan catatan kan pagi itu udah harus balik ke tenda. Otomatis kan kalau misalkan kita mau ngejar sunrise ya, gitu. Jadi teman-teman itu ya harus jalan jam 2 malam, antara jam 1 jam 2 malam, gitu. Kalau mau ngejar sunrise gitu. Karena dari pos 6 kan sampai jalur berikutnya itu kan lumayan memakan waktu juga, sangat panjang juga. Gitu. Masih jauh lah katakan Masih ya. jauh, gitu kan. Dan pada waktu itu ada yang kesana? Nggak ada. Nggak ada. Jadi semuanya mutusin untuk beristirahat di tenda. Buat istirahat di tenda gitu kan. Tuh. Ada beberapa teman juga misalnya yang mau gitu kan. Tapi lagi-lagi kita mikir juga kan. Ya sebenarnya kan lagi situasi seperti itu kan, ya boro-boro kita mau mikirin mau lanjut gitu kan, gitu kan. Apalagi kondisi teman-teman yang lain ada beberapa orang ya, 3 orang lah gitu, yang memang katakanlah kondisinya lemah gitu ya, lemah, kurang baik pada waktu itu ya. Kalau begitu berarti nggak ada yang ke puncak? Nggak ada yang ke puncak. Di saat besok pagi langsung turun berarti? Besok pagi ya kita ya bangun jam 6 pagi gitu ya, biasa kita nyiapin buat breakfast gitu. Tapi emang apa pagi. Sampai besok pagi itu berarti kondisi si temen yang malamnya kelelahan nih, itu sampai besok pagi memang masih tetap kondisinya kurang ini ya? Iya, masih kurang baik juga. Walaupun nggak separah kayak yang semalam gitu. Iya. Nah, dan di situ mutusin untuk turun ke bawah. Ya udah, kita habis itu bangun pagi semuanya. Mungkin teman-teman juga ada yang begadang kayaknya. Soalnya waktu itu saya karena lelah juga kan langsung tidur aja. Bangun pagi gitu. Terus bangun pagi juga teman-teman yang lain, entah itu mereka nggak tidur, entah itu mereka tidur tapi sebentar gitu. Iya. Tapi pas waktu bangun pagi udah pada masak gitu. Oh gitu. Setelah bangun pagi mereka udah pada siap. Iya. Buat ini ya, masak-masak lah segala macam. Ya udah, sambil kita ini aja. Ya akhirnya kita prepare lah untuk buat turun gitu. Turun ke bawah. Soalnya kalau segitu kita nggak mutusin buat nyampe puncak gitu. Karena kita sangat memikirkan teman-teman yang kondisinya kurang baik ya.
segitu aja kita nggak sampai puncak, tapi tetap ukurannya kan kalau kita sampai puncak itu otomatis pasti kita bakal ke maghriban juga. Soalnya kan itu tadi kondisi dari teman-teman yang kurang baik ini. Karena kan kita harus pelan jalannya. Iya betul. Gitu. Sampai pulang pun saya sendiri posisinya paling belakang karena ngawal teman-teman yang kondisinya kurang sehat gitu kan. Kita harus pelan-pelan. Ya dari teman-teman yang lain sih udah pada duluan gitu. Iya. Ya mungkin ada beberapa perwakilan ya untuk nemenin temannya Bang Jam yang memang katakanlah pada waktu itu sedang kondisinya kurang baik ya. Iya. Pengalaman sih, pengalaman yang emang mistisnya kena banget dari pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya ketika saya ngedaki ke gunung lain gitu. Ya karena memang di situ Bang Jam sendiri ngelihat langsung nih si sosok perempuan yang memang nggak kelihatan mukanya. Iya. Dan berambut panjang, berjubah putih. Dan kayak tadi temannya Bang Jam nih yang berada di kelompok kedua, dan situ kan ada Bang Kamal. Iya. Yang ngelihat langsung si sosok yang rupanya kakek-kakek yang semacam jenggot mungkin. Jenglot dan bertaring gitu ya. Iya. Set. Ngeri banget ya. Dan itu kan dan saya juga kan baru pertama kali juga ya ke Ciremai ya. Gitu. Karena ya sedikit mencari informasi aja di Google gitu, di YouTube kan tentang Ciremai ini gimana sih. Iya. Ternyata kan rumornya itu kan lebih ke mistisnya gitu kan. Kuat banget misalnya. Nah makanya kan emang penasaran banget saya itu kan, wah ini bakal dapat nggak nih momen mistisnya gitu. Dari awal. Dari awal gitu. Memang udah ini ya. Iya. Udah ngerasa penasaran nih. Udah rasa penasaran. Bukannya kita nantangin gitu. Iya. Bukannya kita amit-amit lah. Kita juga nggak mau ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Ya karena memang mungkin udah terdengar banget nih. Iya. Untuk di Gunung Ciremai ini mistisnya memang luar biasa lah ya. Iya. Dan di situ Bang Jam benar-benar ditunjukin nih langsung nih. Dia tunjukin langsung. Apa yang awalnya Bang Jam ini ngerasa wah kayaknya menantang banget nih. Dan di situ langsung Bang Jam ngeliat si sosok perempuan. Iya. Nah, itulah mungkin salah satu surprise-nya gitu. Nah, dan di sini pengen nanya nih, kira-kira ada nggak saran buat teman-teman nih yang suka gunung atau enggak ya katakanlah ke pemula-pemula gitu kan, biar mereka ini nggak ngalamin hal-hal yang memang di luar dugaan atau enggak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lah katakan. Iya, kalau saran saya sih apalagi buat pemula ya. Iya. Yang emang pengen ngerasain naik gunung. Iya. Gitu. Ya sebenarnya sih saya pribadi juga belum kemana-mana banget. Iya. Gitu. Cuman pernah kesini pernah ke situ aja lah. Gitu. Dan ke Gunung Ciremai pun baru pertama kali. Nah buat teman-teman gitu saran apalagi buat pemula mau ngerasain ngedaki gunung, apalagi khususnya buat cewek gitu kan. Iya. Gitu. Yang pertama dari attitude. Itu yang perlu diutamain kita jaga ya. Perlu dijaga attitude, jangan sembarangan ngomong gitu kan. Gitu. Jangan aneh-aneh gitu kan gitu. Jangan ngeremehin gitu. Nah, namanya alam misterinya itu ya konspirasi gitu kan. Iya. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Iya. Gitu. Itu aja sih. Gitu. Oke, siap. Nah ini sebelumnya terima kasih banyak nih ke Bang Jam nih udah mau berbagi cerita di channelnya ini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Gua tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.